سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di Jumat pagi kita bisa mengawali hari dengan bersama-sama cari ilmu. Insya Allah awal yang bagus dan akan menghasilkan akhir yang bagus. Amin. Nah, pagi ini untuk pemirsa dimanapun antum berada, saya lagi berada di Bank Jateng Syariah Surakarta yang ada di Solo, tepatnya di Jalan Slamet Riyadi, di seberang Loji Gandrung, ya, di samping rumah makan Adem Ayem. Nah, mau ngomong apa yang terpetik di hati saya, ngomong tentang selalu bersemangat, ya, selalu bersemangat. Saya itu kalau bicara sebetulnya nggak pernah nasihatin orang, tapi nasihatin diri sendiri, suaranya saya keraskan. Siapa tahu ada orang lain yang dengar nasihat saya untuk diri saya, kemudian siapa tahu ya, kasusnya sama, terus bisa menikmati nasihatnya, bisa mengikutinya, dan bisa mengambil manfaatnya. Selalu bersemangat. Manusia itu makhluk, ya, manusia itu makhluk. Yang namanya makhluk itu ciptaan. Nah, seringkali manusia itu lupa kalau dirinya itu adalah ciptaan. Yang namanya ciptaan berarti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan segala-galanya itu cuma satu, la ilaha illallah. Nggak ada yang menciptakan, nggak ada yang mengurusi semuanya, ya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ciptaan itu sifatnya apa? Sifatnya ciptaan itu lemah. Namanya ciptaan, sifatnya lemah. Yang menciptakan sifatnya apa? Kebalikannya, maha kuat. Ya, maha kuat, maha semuanya itu. Nah, itulah yang akan membuat kita justru jadi mudah menjalani hidup kalau sadar dirinya ciptaan. Ya, kalau sadar dirinya ciptaan, punya Allah yang menciptakan. Makanya ada satu surat yang pendek, tapi kalau dibaca pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas, atau biasa kita sebut Qul huwallahu ahad. Pendek, tapi kalau kita baca sekali pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Sehingga kalau dibaca 3 kali pahalanya seperti mengkhatamkan Al-Quran. Kenapa surat yang pendek ini punya pahala yang begitu besar, punya benefit yang banyak? Kalau istilahnya anak muda zaman sekarang, ya, benefitnya ini loh, keuntungannya A sampai Z, E to Z gitu kan, ya. Banyak keuntungannya. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah. Nah, kita dipanggil sama Allah Ta'ala lewat Nabi Muhammad SAW, di mana Rasul SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada semuanya. Qul, ya, katakan pada semuanya, Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa, enggak ada yang lain, yang ada cuman Allah. Lanjutannya, Allahus Somad. Allah adalah Tuhan yang kita semua bergantung kepadanya, Tuhan yang kita semua bersandar kepadanya. Yang bisa disandari, yang bisa diharapkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau kita pegang dalam hidup pasti bersemangat, nggak mungkin enggak, ya, pasti bersemangat. Contoh, kita merasa lelah, capek, ya, lelah fisik misalnya,
Itu sifatnya makhluk. Jadi ya wajar namanya makhluk itu lelah. Sehingga nggak kemudian putus asa. Aku kok seperti ini ya. Nggak putus asa. Kenapa? Wajar. Namanya saya ini ciptaan, saya lelah itu wajar. Yang nggak wajar kalau nyerah. Ya, yang nggak wajar kalau nyerah. Nah, gimana caranya biar nggak nyerah? Ingat, punya Allah yang maha kuat, Al-Qawi. Dan Allah maha mampu menjadikan kita kuat. Terus ngapain? Ud'uni astajib lakum. Minta sama aku beri. Panggil aku jawab. Yang dimaksud panggil aku jawab itu ya, kalau namanya orang dipanggil, kita manggil teman kita, misalnya sekretaris gitu ya, kita panggil, Dik, Mas, dia jawab, ya, berarti siap apa? Siap membantu, ya siap membantu. Lah kalau kita panggil Allah, Allahumma, duhai Allah, Allah berkata labbaik abdi, duhai hambaku, aku siap memenuhi panggilanmu. Apa yang bisa ku bantu untuk kamu itu apa? Yang kamu butuhkan itu apa? Sehingga begitu kita lemah, kemudian kita ingat punya Allah, maka kita akan minta, ya Allah tolong kuatkan saya. Begitu bicara, ya Allah kuatkan saya, maka detik itu kita nggak akan bersandar kepada pinternya kita, nggak bersandar pada kesehatan kita, nggak bersandar kepada kawan-kawan kita, nggak bersandar kepada apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sama-sama makhluk yang lain. Berarti sama-sama lemah. Ya, sama-sama lemah. Begitu kita bersandar sama Allah, kita pede. Oh, punya Allah. Jadinya kita akan kuat. Miskin. Ya, ini bahasa Indonesia, miskin. Orang sekarang ini yang kaya pun merasa miskin. Ya, banyak justru yang miskin itu merasa kaya. Kadang-kadang saya bingung, sehari makan 5 kali, ya rumah ya ngontrak bisa bayar, tapi bilang saya miskin. Sementara orang gila yang keluyuran nggak pernah teriak dia miskin. Betul ya? Orang gila keluyuran nggak pernah teriak dia miskin. Orang gila nyantai menikmati hidup bahagia. Yang tidurnya di emperan pun banyak mengatakan sugih aku. Saya kaya, tapi kadang-kadang kita ini yang sudah mapan masih merasa miskin. Nah, kenapa seperti itu? Karena tidak bersandar pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengandalkan kawan, mengandalkan relasi, mengandalkan kemampuan di diri, ya mengandalkan makhluk yang sama-sama lemah. Begitu Allah tunjukkan yang kamu andalkan itu lemah, selesai, putus asa. Contoh, boleh Mbak saya jadikan oknum ibu-ibu sebagai contoh, boleh nggak ini? Boleh. Wah, ternyata oknum suami bersemangat, saudara-saudara. Ya, oknum suami atau calon suami bersemangat. Oknum ibu-ibu memberikan cintanya kepada suaminya. Bagus atau nggak bagus? Bagus. Bagus, namanya istri harus mencintai suami. Pagi bersih-bersih rumah, masak. Ya, suami mau berangkat, udah disiapkan sarapan. Ini biasa atau luar biasa? Luar biasa. Pulang dari kantor, ya, sampai rumah maghrib, itu sebelum makan malam menu pembuka sudah ada. Masya Allah, pisang goreng, telo goreng, termasuk menu pembuka ya. Ini oleh kanan kan loh, godok nih, Masya Allah. Ini menu pembuka, saya nggak tahu tadi ya. Cuman kok artinya nyambung, pisang telo, subhanallah. Ya, artinya nyambung. Nah, ternyata disiapkan pisang goreng, telo goreng. Senang atau nggak senang suami? Senang, apalagi ada temennya gitu ya, minuman yang panas. Suami senang. Berjalan seperti itu 1 bulan. Suami nggak pernah bilang terima kasih. Nggak pernah bilang terima kasih. Makasih di.
Yang ada suaminya, ben sore kok pisang goreng telo goreng, tiap sore kok pisang goreng telo goreng. Saya mau nanya Mbak, oknum istri, dia nanya ya, kira-kira hatinya biasa saja atau rodok loro? Ini ternyata pelaku sekaligus korbannya diam. Ya, pelaku sekaligus korbannya diam. Umumnya oknum-oknum tersebut, apalagi ada tambahan, sudah saya kasih uang, kok munculnya tiap sore pisang goreng, telo goreng, nggak punya menu lain apa? Tuh belajar sama tetangga tuh tetangga kita tuh tiap hari bervariasi menunya. Sakit atau nggak sakit? Jujur, sakit atau nggak sakit? Bengok nggak bobo? Sakit kan ya? Sakit. Nah, kenapa itu terjadi rasa sakit gitu kan ya? Terjadi rasa sakit. Jawabannya sederhana. Ya, setelah itu nanti efek dari sakit malas. Malas apa? Satu, nyawang buju. Itu akan terus rentetannya ada. Lihat suaminya malas. Nggak menghargai istri. Kedua, ambil handphone. Ya, mulai scroll teman lama. Ya, setan mulai masuk. Terus mulai ngomong bujur. Ya. Ini oknum loh ya, oknum istri loh ya, oknum. Saya ngomong oknum. Insya Allah nggak ada istri model begini, nggak ada. Insya Allah. Ya, bujur. Dari 5 yang di chat ada 1 yang jawab. Dari dulu kan udah saya kasih tahu. Cuman kamu nggak pernah mau dengarkan ucapan saya. Ini akhirnya kisahnya panjang atau kan panjang? Panjang. Ya, kisahnya panjang. Akhirnya semakin males lihat suaminya karena ada setan yang namanya lewat WA chat. Ya, masuk lewat situ. Setannya nyusup dari sana. Malesnya tambah. Besoknya buatkan sarapan, mungkin masih buatkan, tapi sama Masya Allah, ya, wajah nggak enak, tingkah nggak karu-karuan, gelas pecah mungkin kesenggol, ya, serba nggak enak. Suaminya jadi semakin nggak enak. Gara-gara apa? Satu hal, ngakunya cinta, tapi salah. Ternyata yang dicinta itu bukan suaminya, ya, tapi yang dicinta adalah dirinya sendiri. Yang namanya cinta suami itu harus karena Allah. Cinta suami harus ditujukan kepada Allah. Cinta istri harus karena Allah. Cinta istri harus ditujukan kepada Allah. Kalau semuanya tertuju kepada Allah, nanti Allah mengatakan, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, itu kalian lagi berbuat baik pada diri kalian sendiri. Kalau kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian lagi berbuat baik pada diri kalian sendiri. Effortnya itu nanti ya untuk kamu, itu jangan berharap dari orang lain, dari Allah ke kamu, bukan dari objeknya. Karena ini makhluk nggak bisa apa-apa. Makhluk ini lemah. Makhluk ini serba minus, serba kekurangan. Begitu istrinya ini minta balasan dari suaminya, Allah akan jadikan suaminya ruwet. Allah akan tunjukkan ya betapa lemahnya suamimu. Itu kalau nggak sadar, bunda di situ terus. Masalahnya nggak akan pernah selesai. Kasusnya apapun ya, kasusnya apapun, modelnya apapun, kalau dicek masalahnya di situ. Beda dengan istri solihah. Istri solihah, masak, nyapu, ngepel, dan lain sebagainya. Kemudian suami tidak mengucapkan terima kasih, bahkan mencaci maki.
nyapu nggak pernah bisa bersih, ngepel kok seperti ini, bleng bleng bleng. Padahal udah berbuat sebaik mungkin. Di hati dia tersenyum, gak apa-apa, yang nilai kan bukan dia, yang nilai adalah Allah. Saya udah berbuat yang terbaik, pasti Allah akan balas saya sesuatu yang jauh lebih baik. Sehingga sikap suami model apapun itu nggak ngaruh di hatinya. Tiap hari dia akan bersemangat nyapu, bersemangat ngepel, bersemangat masak. Kenapa? Dia suguhkan bukan untuk suaminya, tapi untuk dirinya sendiri. Pengen pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia lakukan yang terbaik untuk dirinya. Jadi ke suami itu karena Allah nyuruh saya melayani suami. Itulah yang namanya cinta. Justru yang semacam itu. Kalau yang lain bukan cinta, tapi apa? Mencintai ego dan nafsunya sendiri. Sesuai nafsu bahagia, nggak sesuai nafsu tidak bahagia. Sesuai nafsu semangat, nggak sesuai nafsu hilang semangat. Sesuai keinginan asyik, nggak sesuai keinginan, masya Allah, menjadi pusingnya luar biasa. Nah, kenapa itu sebabnya? Karena nggak sadar dirinya makhluk, punya Allah yang maha kuasa, dan tidak mau berhubungan dengan Allah yang maha kuasa, sibuk minta balasan dari makhluk, lelah. Kerja, ini contoh. Ya, ini kan di bank Jateng Syariah, gajinya segitu-segitu aja. Misal, saya nggak ngerti berapa ya, segitu-segitu aja. Setan bisa nggak masuk ke kuping, ke telinga? Kapan gajimu dinaikkan? Gajimu nggak naik. Akhirnya kerjanya semangat nggak? Enggak. Munyer, karena menganggap tempat dia bekerja itulah yang memberi rezeki, sehingga mengharap rezeki itu dari kantor di mana dia bekerja. Maka ketika kantor ngasihnya belum seperti yang diinginkan, kerjanya juga nggak semangat, ya, kerjanya nggak dengan antusias, kerjanya tidak dinikmati. Kenapa? Karena meyakini kantor yang akan memberi rezeki. Beda dengan orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku makhluk, kerja dimanapun itu jalaran. Ya, kalau bahasa Jawanya jalaran, bahasa Indonesianya apa itu? Sarana, ya, sekedar sarana. Sarana itu bukan syarat untuk memberikan hasil. Tanpa sarana juga bisa. Tapi sarana harus dipenuhi secara umum. Sarana harus dipenuhi secara umum. Maka dia ketika bekerja, dimanapun dia bekerja, yang penting halal, maka dia berpikir ini sarana. Rezeki yang ngasih Allah, rezeki bisa datang dari manapun. Maka dia pun mulai memasukkan dalam kepala Nabi Musa alaihissalam, tongkat dipukul, hasilnya laut terbelah. Kalau dipikir sarananya nggak mungkin, kayu kok iso belah laut, ya nggak mungkin. Kalau dipikir, ya kalau dipikir itu yang namanya Ashabul Kahfi, tidur kok bisa merubah pemerintahan, nggak mungkin. Tidur sebentar ternyata 309 tahun, melek kerajaan yang zalim berubah jadi kerajaan yang adil. Kalau dipikir Sayyidatuna Maryam alaihissalam, nggak mungkin bisa buah kurma itu jatuh dari atas pohon karena batangnya digoyangkan, sementara batang yang nggak pernah goyang. Bagaimana mungkin batang yang kokoh bisa digoyangkan seorang wanita? Tapi Sayyidatuna Maryam alaihissalam nempelkan tangannya ke batang kurma, berusaha menggerakkan tangannya untuk menggoyang dan tidak bergoyang. Tapi Allah jatuhkan buah kurma yang terpilih dan tidak rusak sampai ke bumi, buahnya tidak rusak. Kenapa seperti itu? Karena ini cuma sarana, yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tongkat hanyalah sarana.
Yang memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tahu itu, maka ke kantor, gajiku bukan dari kantor. Siapa tahu di tengah jalan muncul gaji yang lain. Siapa tahu di warung muncul gaji yang lain. Siapa tahu ketika saya tidur muncul gaji yang lain. Artinya rezekinya tidak ditutup dari satu tempat, tapi dia tunjukkan rezekinya dari Allah. Dan Allah punya banyak jalan memberikan rezeki. Sehingga ke kantor, gajinya berapapun tetap bersemangat. Enak enggak kalau konsep hidupnya begini? Enak ya? Kebanyakan manusia begini atau begitu? Kebanyakan manusia begitu ya. Nah, akhirnya jadinya ya begitu. Jadinya begitu. Stres, capek, lelah, males gitu kan, dan lain sebagainya. Termasuk dalam mendidik. Dalam mendidik ini kita didik anak, didik pasangan hidup, didik teman. Kalau kita menggunakan kemampuan kita, nanti putus asa. Tapi kalau kita pasrahkan sama yang maha kuasa, kita jalarannya, sarananya yang ngajar, mengingatkan, ini sarana. Paham yang bisa merubah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada kata yang mustahil, gak ada kata yang tidak mungkin. Maka dia tidak akan pernah putus asa untuk selalu mendidik ya orang yang akan dia dididik. Terus tuh akhirnya menimbulkan apa? Kesabaran dan kesungguhan. Sebetulnya banyak kisah ya, banyak cerita yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang betul-betul bersandar pada Allah Ta'ala, hidupnya itu jadinya nikmatnya luar biasa. Ini tadi contoh ya, sekedar contoh. Ini sekarang boleh saya ngasih contoh pakai pisang. Saya nggak tahu ya, asal ngambil pisang ini mau ngasih contohnya apa yang nggak ngerti. Yang asik itu kalau kita mau ngomong, kita nggak ngerti apa yang kita omongkan, itu asik. Tapi kalau udah tahu yang mau diomongkan apa, itu nggak asik. Jadi saya sendiri juga penasaran, saya mau ngomong apa ya toh? Saya nggak tahu nih saya mau ngomong apa. Mas Eto juga bingung nih Habibnya mau ngomong apa, karena belum pernah contoh pakai pisang godong ini belum pernah. Oke, pisang nih ya. Pisang ini apa tiba-tiba sampai di meja ini? Enggak tiba-tiba sampai di sini ya? Tahu dari langit ada pisang godong ini, enggak ada kan? Tidak ya? Apakah tadi saya berpikir dari rumah saya berpikir akan dapat suguhan pisang godong? Tidak. Ya, tidak pernah berpikir dapat suguhan pisang godong. Nah, kalau mungkin kopi itu ya rodok member ya. Teh ya rodok member, mungkin terpikir. Tapi kalau pisang godong tidak. Telo rebus, telo godong tidak. Telo sama pisang ini enggak ujuk-ujuk sampai di sini. Prosesnya panjang ini. Ya, untuk jadi pisang ini kira-kira butuh waktu berapa lama? Bukan godongnya loh ya. Jadi pisangnya. Berarti ada yang menanam. Ada yang kemudian nanti memanen, ya, memanen. Terus mungkin ada yang menjual di pasar. Ada yang bawa ke pasar, kemudian distorkan sama yang di pasar. Mungkin kalau storan, ya. Kemudian ada yang tiba-tiba beli, ya. Kemudian dibawa, digodok, bisa jadi dijual dalam bentuk pisang godok, bisa jadi belinya mentah digodok sendiri. Nah, yang di sini saya nggak tahu nih beli atau godok sendiri, wallahu a'lam. Siapa tahu ada yang bawa dari rumah ibu-ibu kan nggak ngerti saya. Nah, tiba-tiba ada di sini plek disuguhkan ke saya. Ini tujuannya untuk siapa? Untuk saya kan ya. Tapi saya makan kok nggak saya makan, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ya nggak ada yang tahu. Yang pengen saya tunjukkan adalah saya nggak pernah berpikir akan dapat rezeki yang namanya pisang godok. Tapi karena saya tidak pernah membatasi rezeki saya, nggak pernah batasi rezeki saya, karena yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memberi saya suguhan pisang godok. Coba pemirsa bisa lihat, bukan satu ya, tapi ada 5 pisang godok dan 3 telur rebus besar-besar. Bener kan ya? 3 telur rebus besar-besar, dan tidak mungkin saya makan semuanya. Nggak mungkin itu. Pasti ya kalau mau dimakan ya dibagi-bagi. Karena saya nggak pasrah sama
usaha saya, nggak pasrah sama hitung-hitungan saya, tapi pasrah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah atur. Dan menariknya, tehnya pun dibuat ada 3 gelas, entah buat siapa. Iya, kopinya ada 1, tehnya ada 3, air mineralnya ada 4, belum lagi, masya Allah, jajanan ini loh disiapkan. Yang hadir nggak keduman. Ya, yang hadir kan belum keduman, ini jajannya disiapkan semua buat saya, buat saya. Pertanyaannya, bagaimana Allah menundukkan antum ya? Antum semua ini semua Allah ditundukkan, siapkan ini untuk yang mau saya kasih rezeki, buahnya ini ya, kemudian minumnya ini, jajannya ini, siapkan semua, biar nanti terserah mau dinikmati atau tidak. Kenapa ini saya dapatkan? Apa saya nyari? Saya nyari? Enggak. Saya mikir? Enggak. Nyari? Enggak. Mikir? Tidak. Saya datang ke sini cuma satu yang saya pikirkan. Saya pengen bisa hadir di majelis ilmu. Saya pengen bisa menyampaikan sesuatu yang manfaat. Cuma itu saja. Tapi ternyata Allah ngasihnya macam-macam. Nah, kenapa manusia sekarang ini mikirnya nggak begitu? Saya ke kantor harus dapat ini. Saya ke pasar harus dapat ini. Saya ke perusahaan harus dapat ini, harus dapat ini. Sehingga ketika nggak dapat, hasilnya apa? Kecewa. Ya, kalau terus nggak dapat, dari kecewa jadi apa? Lelah. Dari lelah akhirnya putus asa. Setelah itu serangan jiwa. Serangan jiwa, akhirnya kena liver, naudzubillah min dzalik, ginjal, jantung. Kemudian akhirnya ada serat lelayu, turut berduka cita. Naudzubillah min dzalik. Ada lagi yang hidupnya ngelamun, punya istri cantik, nggak bisa dilihat sama dia, yang dilihat gak duit, kan begitu ya. Istri cantik tapi begitu wajah istrinya yang muncul gak punya uang. Jadinya cantik atau menyeramkan? Menyeramkan. Punya suami tampan, suami ganteng, anak lucu. Cuman karena satu kalimat gak punya uang, anak jadi menyebalkan, suami jadi menyeramkan, rumah jadi sangat tidak nyaman. Akhirnya pengennya apa? Keluar tidak jelas, kemudian mumet sambat, gak ada habisnya. Gara-gara apa? Kehilangan Tuhan, gak punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sampaikan itu ke semuanya. Yang ada cuma Allah, mau kemana gitu. Jangan andalkan siapapun. Allahu Samad, andalkan Allahmu, andalkan Tuhanmu. Betul kita berupaya, betul kita berusaha, tapi kita wajib yakin usaha, upaya apapun itu hanya untuk mendatangkan pahala, bukan mendatangkan hasil. Hasil adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah begitu asik atau enggak asik? Asik. Seperti yang banyak sih kisah. Kalau kita mau bongkar di Al-Quran, di hadis Nabi Muhammad SAW, atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh saya, atau saya jauh-jauh, saya ini kan lulusan SMA negeri, SMA Negeri 2 Surakarta. Saya dulu ada cita-cita mau jadi pengajar begini, nggak ada. Cita-cita saya mau jadi ahli IT. Ya, jadi ahli IT. Seneng saya sama dunia IT itu, suka saya. Mau ahli komputer, mau jadi ahli pemrograman dan lain sebagainya. Pokoknya di sono tuh cita-cita. Tiba-tiba ibu saya bilang nggak boleh kuliah jauh-jauh. Nggak boleh kuliah jauh-jauh. Saya punya satu kalimat, pokoknya apa kata orang tua saya, sami'na wa ta'na. Nggak kaget mikir nanti masa depan saya bagaimana, kalau nggak kuliah nanti saya jadi apa, kalau ini nanti saya jadi apa. Kan bodohnya orang bodoh, terus mikir kalau nggak kuliah mau jadi apa. Ya gampang tuh ya, minimal kan tetap jadi manusia ya. Seperti ada satu anekdot itu, ada seorang lelaki datang ke rumah calon mertua, ditanya kerjaanmu apa? Imam masjid. Selain itu ngapain? Ngepel masjid. Terus ngapain? Nyapu masjid. Gajimu dari mana? Ya dari takmir masjid. Berapa?
Iya, insya Allah alhamdulillah cukuplah kalau untuk apa namanya makan saya, insya Allah cukup. Nah itu berapa itu? Ya 1 bulan 200.000. Jerit calon mertuanya. 200.000. Nanti kamu mau minta anak saya mau dikasih makan apa? Ini cuma contoh ya. Mau dikasih makan apa? Dijawab, lah ibu maunya apa? Rujak. Apa pecel ya? Tergantung Bu, nanti anaknya maunya apa ya saya usahakan. Ini jawaban semacam ini muncul ya dari manusia yang penuh semangat. Pertanyaan semacam itu muncul dari manusia yang semangatnya bukan pada Tuhannya, tapi kepada angka, hitung-hitungan, apa yang disebut sarana yang semuanya lemah. Makanya begitu sarananya hilang, orangnya juga jadi hilang. Naudzubillah min dzalik. Tiba-tiba karena saya nurut sama ibu saya nggak mikir nanti bagaimana dan bagaimana, saya hanya percaya satu kalimatnya Nabi Muhammad SAW, ridho Allah bergantung ridho orang tua. Nah kalau Allah ridho berarti jagat raya dibuat ridho, selesai. Akhirnya hari ini saya ngajar di sini, betul ya? Yang saya ajar nih rata-rata S1 enggak? Banyak S1 kan ya, S1. Padahal saya S1 aja enggak, SMA. Iya, S3 ya S3 ya, punya S3. Nah, kenapa bisa begini ya? Kenapa bisa begini? Jawabannya, saya nggak bergantung kepada yang namanya hitungan A sampai Z, nggak. Hanya satu, qul huwallahu ahad. Enak gitu. Lah kenapa orang kok pilih? Nyata loh. Gimana yang ngasih contoh? Saya kalau mau bersandar di kursi ini, kan saya mikir ya kursinya gimana gitu kan ya. Oh, nah ini layak buat sandaran, betul? Lah kalau kakinya goyang-goyang terus apa namanya sandarannya juga rapuh, akankah saya bersandar? Tidak, betul. Saya nggak akan bersandar. Carikan di jagat raya ini satu makhluk Allah yang bisa disandari. Nggak ada. Kecuali hamba-hamba Allah SWT yang memang terikat sama Allah, yang Allah jadikan itu sandaran. Para nabi dan para rasul. Artinya bersandar sama nabi bukan bersandar sama manusia, lagi bersandar pada siapa? Kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersandar pada syariatnya Allah, aturannya Allah, berarti lagi bersandar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita bersandar sama orang kaya, bersandar sama orang punya kekuasaan, bersandar sama orang punya relasi, saya mau nanya, bisa enggak orangnya berubah? Bisa. Jadi dari sayang jadi benci bisa enggak? Bisa. Kekuasaannya hilang bisa enggak? Bisa. Orangnya hilang bisa enggak? Bisa. Ya, pernah ada satu orang ditagih utang itu, malam-malam ditagih utang, istrinya pusing, tapi suaminya nyantai. Oh, bayarnya masih besok jam 8 aja, kamu kok bingung tadi? Dan besok duitnya dari mana? Ya mbuh, penting aku udah usaha, udah kerja, niat bayar utang, dapatnya cuma segini, utangnya 20 juta, dapatnya cuma 200.000 kan ya member ya. Utangnya 20 juta, dapatnya 200.000. Kira-kira kalau dibayarkan cukup nggak itu? Enggak. Tapi dia sungguh-sungguh pengen bayar utang. Malamnya diingatkan, ditelepon, dijawab besok siap, insya Allah. Saya akan datang, saya akan bayar, insya Allah. Istrinya bingung, mas kamu kok pede banget toh mas? Sederhana loh, aku jalankan syariatnya Allah bener kok, sungguh-sungguh. Saya nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah macam-macam, nggak pernah ngapusi orang. Allah ngasih saya segini, terus saya suruh gimana? Saya suruh gimana? Yang penting saya usaha, besok ya orangnya tak hadepin. Nyantai dia. Istrinya pusing. Besoknya ya jam 8 itu harus menghadap untuk bayar. Jam 7 dapat berita layu. Kenapa? Sing nagih mati. Selesai enggak masalah? Saya nanya, selesai enggak masalah? Selesai, ada penundaan, ada penundaan yang signifikan. Masya Allah. Itu istrinya kemudian mesem, alhamdulillah. Ya suaminya ngomong ngawur deh. Ojo alhamdulillah, keliru kalimat ini apa? Innalillah. Jangan alhamdulillah. Yang model begini bisa nggak terjadi? Bukan cuma bisa, udah banyak terjadi. Udah banyak. Wah, ada lagi malamnya pusing, mikir mau bayar utang. Ternyata besoknya yang mau bayar yang mati. Mati mas mumet nyotone mati kan ya. Nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Karena semua itu bersandar sama dirinya sendiri. Tapi kalau bersandar sama Allah enak.
Ada murid saya sakit, parah sakitnya. Bib, saya ini kena kanker stadium 4, kemo terus nih Bib. Kata dokter usia saya tinggal 1 tahun. Ini beberapa tahun silam ya. Saya langsung ucap alhamdulillah, alhamdulillah, tak banter non, alhamdulillah. Yo kaget murid saya, ibu-ibu ini, mungkin juga lagi menyaksikan tayangan ini. Kaget, Bib, kok alhamdulillah? Saya jawab, kamu besok temuin dokternya yang bilang usiamu itu tinggal 1 tahun. Kata Habib Novel, terima kasih. Kok terima kasih, kenapa Bib? Abang saya aja nggak berani jamin kamu hidup sampai nanti, kok dia bisa jamin setahun kan ya lumayan tuh ya. Lumayan. Betul loh kan ya? Oh saya aja nggak bisa menjamin kamu hidup sampai nanti, kok ini dokternya bisa ngomong usiamu bisa, masih ada setahun, berarti kan luar ya. Saya ini anugerah ilahi, ini kamu harus syukur alhamdulillah. Mumet dia, maksudnya gimana? Maksud saya begini, kamu hidup kok mikir mati kan ya aneh tuh. Saya akan mati, itu nggak butuh sakit. Untuk mati nggak butuh sakit. Yang sehat mati itu banyak. Yang bayi seger mati banyak. Orang tua sudah tergeletak di tempat tidur, diharapkan sama anaknya yang kurang ajar biar cepat mati, biar warisannya turun. Nggak mati-mati, anak sih mati. Ada nggak yang begitu? Ada yang model seperti itu. Jadi mati nggak ada urusannya sama hidup, sama sakit atau sehat. Oh gitu ya Beb. Iya, terus ya nikmati hidupmu. Tugasmu adalah berobat. Berobat itu sarana yang bisa menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kamu harus semangat kalau berobat. Semangat apa? Kalau obatnya itu kok belum bisa menyembuhkan, jangan putus asa. Memang obat gak bisa nyembuhin. Yang bisa nyembuhin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu akan terus semangat gedor pintu langit. Kamu akan minta sama Allah terus dan menikmati hidup. Semangat. Nah, ini akhirnya sampai sekarang alhamdulillah panjang umur terus insyaallah. Ya, belum sembuh tapi sehat. Ada orang sehat tapi sakit. Belum sembuh tapi sehat, bisa kerja, bisa aktivitas, bisa pengajian, bisa guyon be anak, bisa guyon be bojo, bisa menikmati hidup. Ada orang sehat tapi sakit. Gara-gara apa? Mikirkan satu tok. Gak duit. Gak punya uang. Hidup kok seperti ini. Ditawari sama suaminya, Mas kopi, gak manfaat. Masya Allah. Ada enggak yang korban-korban begini nih? Banyak. Gara-gara apa? Mengandalkan diri, gak mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengandalkan Allah, wena. Saya udah praktek, walaupun belajar terus ya. Namanya orang hidup ini kan belajar. Namanya setan itu ya nyata. Setan itu ada ya, kadang-kadang ya setan ya bukan kadang-kadang ya sering ya. Setan itu membuat kita lupa. Makanya dikatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan tuh orang-orang yang beriman, karena orang beriman itu kalau dikasih diberitahu nanti dia jadi ingat. Ya jadi ingat. Kalau dia ingat dia akan kuat ya, manfaat itu. Makanya kita selalu saling mengingatkan biar saling ngecas ya. Oh iya ya. Oh hidup begini kok saya buat repot. Saya kan yang sering pakai ilmunya orang gila ada buat pengajian. Ya ilmunya orang gila. Kenapa? Hikmah dari orang yang lagi dapatkan musibah diambil akalnya. Kita sebut orang gila. Orang gila itu kan fungsi akalnya dicabut sehingga tidak bisa bedakan yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk, yang untung, yang rugi, yang sehat, yang sakit, bahaya, tidak bahaya. Nggak bisa bedakan itu. Maka dalam syariat orang gila itu dapat satu pangkat di mana tidak bisa dihukum oleh hukum apapun. Betul ya? Orang gila tidak bisa dianggap berdosa karena tidak sholat, ya kan? Orang gila tidak berdosa karena dia tidak puasa, karena nggak ada kewajiban, dia nggak tahu wajib atau nggak wajib. Nah, kenapa hikmahnya orang gila ini? Ada orang gila itu hikmahnya apa? Di antara hikmahnya adalah untuk menyadarkan yang waras. Moga-moga ya sadar. Menyadarkan yang waras yang nggak gila, menyadarkan yang waras yang nggak gila. Lah kalau yang
akalnya saja dicabut, bisa hidup bahagia, ngakak di mana-mana. Lah kamu punya akal kok nangis neng dindi? Yang akalnya dicabut, makan aja di mana-mana nggak bingung bisa makan dan sehat. Lah kamunya akal kok takut makan, bahkan makan jadi sakit. Yang akalnya dicabut, mau tidur tinggal geletak ya iso turu, ya tinggal dimanapun bisa tidur. Lah kamu punya akal udah tidur, kamu ber-AC kok tidak bisa tidur, tambah gelebak, ya akalmu nanti. Di mana ini? Jawabannya satu, orang gila murni pasrah sama Allah. Kalau yang berakal kebanyakan pakai akalnya untuk ngakali Allahnya, nggak akrab sama Tuhannya, akrab sama dirinya sendiri, akrab sama nafsunya, akrab sama kemampuan yang dititipkan Allah kepadanya, akrab dengan makhluk-makhluk, nggak akrab dengan Tuhan. Hidupnya akhirnya berantakan. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah saya udah bicara 40 menit. 40 menit itu lama atau sebentar? Sebentar. Ya 40 menit. Kan ini ada jam kantor ya. Jam kantornya sampai jam 8 mulai aktivitas. Nah, saya juga bertugas sama saya juga punya kegiatan, di antaranya nanti khutbah Jumat, kemudian menyiapkan majelis ya. Terus ngurus yang harus diurus, yang ngurus Mas Seto ini kan harus diurus juga nih, Masya Allah ya. Iya, Mas Seto kan harus diurus ya toh. Ya ini contoh Mas Seto, enggak Mas Seto. Bismillah. Makan dulu. Nanti kalau nggak diisi pikirannya bisa kemana-mana. Mas Seto. Ternyata rezekinya siapa? Rezekinya Mas Seto. Saya nggak ada rencana loh tadi ngasihkan pisang untuk Mas Seto, nggak ada loh ya. Bahkan panitia kita nggak ada rencana juga itu. Rencananya kan fokus ke saya, betul ya? Mungkin nggak masuk kategori juga. Tapi Rabbul Alamin lain. Rencananya Allah tuh nggak seperti yang bisa kita pikir. Makanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat yang paling menggembirakan orang yang bertakwa. Kenapa? Allah berkata, siapa yang takwa sama Allah, apapun masalahnya selalu diberi solusi. Enak atau gak enak itu? Berarti orang yang bertakwa itu takut kena masalah nggak? Nggak akan cari masalah dan nggak takut kalau punya masalah. Kenapa? Udah disiapkan solusi. Lah kalau udah disiapkan solusi berarti ada masalah enggak? Nggak ada. Berarti kalau punya masalah solusinya apa? Takwa. Ya solusinya takwa. Kalau takwa dikasih solusi. Terus ada bonusnya, surprise. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kalau diterjemahkan bebas, Allah memberinya rezeki dari arah yang nggak pernah bisa dia duga. Berarti rezekinya dikirimkan sama Allah dengan cara yang dia nggak tahu. Kalau tiba-tiba kita dikasih rezeki tanpa kita tahu, namanya apa itu? Surprise. Ya surprise. Makanya jangan pernah menghitung-hitung rezekinya Allah dari mana. Saya mau ngasih contoh ini ibu-ibu. Jam 1 malam, ya lampu rumah padam. Suami tiba-tiba minta dibuatkan mie godong. Mintanya makso sama rodok ngamuk. Mie godong. Lampunya mati. Lilin. Cuma males. Bojo ini. Wah, Masya Allah. Ini apa namanya? Kebengisan seorang suami. Ya, kebengisan oknum suami. Iya. Terus katanya istrinya dengan agak sebel gitu ya, bangun sama sebel, ya, sama uring-uring ke dapur kan cari mie godok, nyiapkan itu sama meraba-raba pakai handphonenya. Saya cari sampai di dapur, tiba-tiba anaknya sudah kumpul di situ ya, sama beberapa temannya. Baterainya habis ya. Nah, itu biasanya tuh apa namanya, sound system tuh bantu saya. Kalau dia mau berhenti ceramah tuh begini caranya. Indah, ada aja gitu ya. Itu memang sudah nggak boleh lebih. Jadi bersama. Tapi tidak apa-apa, saya finishing dulu. Ternyata itu begitu masuk di dapur, lampunya dinyalakan, anaknya teriak, ya, kemudian
beberapa teman pilihan, saudara kerabat, perempuan-perempuan dikumpulkan sama suaminya ternyata. Teriak, surprise. Terus suaminya datang ngasih kunci mobil yang terbaru harga 2M. Hadiah untuk. Saya mau nanya, jadinya ngucap apa? I love you. Allah gaya I love you. Tadi marah-marah. Tadi marah-marah. Nah, caranya Allah ngasih rezeki pada orang bertakwa itu seindah itu. Surprise. Nah, surprise itu kan kadang ya butuh lika-liku, ya butuh kayak tadi tuh lampu dipateni, ya suasana mungkin rodok tidak menyenangkan. Ternyata itu rencana untuk membuat wow, nikmatnya luar biasa. Contoh yang lain, ada orang ngirimi, oh gini. Ini contoh yang rodok tidak enak, kan boleh ya? Boleh. Mas-mas aja, mas-mas. Jangan ibu-ibu terus satu. Mas-mas, saya mau nanya. Jenengan suruh jegur septic tank mau enggak? Suruh jegur septic tank, lebarnya itu 3 meter, ya, dalamnya 1 meter. Panjang lebar 3 kali 3, dalam 1 meter, septic tank full. Jenengan suruh jegur mau enggak? Jujur saja. Mau ya? Bukan kejegur, suruh jegur, suruh nyemplung ke sana, mau enggak? Mau. Tapi kalau misalnya itu saya yang nyuruh dengan tambahan kalimat begini, Mas, nyemplung, di dalamnya ada emas 20 kilo, persis di tengah-tengah, ambil PM, ambil, itu milikmu. Saya mau nanya, masih lihat septic tanknya atau emasnya? Hah? Emasnya atau septic tanknya? Emasnya. Oh, siap Beb, gitu kan ya. Belum ya. Wah, sama ketawa. Yang nyawa yang nggak paham kalimat ini perbedaannya gendeng edan, stres gitu ya. Mosok jegur septic tank karo ngaka itu kan wanenya luar biasa. Ternyata begitu dia keluar bawa emas gitu ya, yang tadi mentertawakan, dia baru oh, emang aku ya gelem begitu ya. Kalau begitu aku mau. Nah itu loh, banyak sekali Allah tuh ngasih surprise sebetulnya disiapkan ya dalam bentuk hal-hal yang dilihat mata nggak enak, tapi sudah terlanjur ngomong ke nyebur septic tank. Oh, jangan apa aku. Terus dia nolak. Ya, dapat kondisi yang nggak enak itu gersulo, sambat, nggak punya pikiran yang positif, nggak ada semangat sehingga kehilangan banyak hal yang besar. Lain orang bertakwa itu kan sanggupnya sabar baik syukur, sabar sama syukur, mesti menang terus itu. Ya, Mas sabar sama Mas syukur tuh nggak pernah kalah. Dikoploki sabar, betul kan ya? Ternyata selamat sehat syukur. Hitungannya mesti wes KU rumah sakit apa mati gitu ya. Ternyata kok cik melek sehat, ngucap alhamdulillah. Lah yang ngoploki nanya, aku tak koploki kok tambah alhamdulillah uji urip aku. Bingung akhirnya, yang mungkin akhirnya bingung. Wah, bos terima mundur aku. Ini apa orang waras nih. Ya, orangnya ternyata enggak waras ini, bukan musuh saya, mundur. Orang yang sabar syukur tidak mungkin kalah, selalu menang dan hidupnya enak. Karena itu bekalnya orang yang bertakwa. Nah, kenapa kita jadi hidup susah? Karena nggak akrab sama Allah, nggak akrab sama Tuhan, akrabnya dengan makhluk, akrabnya itu dengan cara, akrabnya dengan metode, akrabnya dengan kemampuan, sandaran-sandaran yang tidak bisa disandari, tapi nggak akrab pada Allah Ta'ala yang kita disuruh bersandar kepadanya. Allahus Somad, Allah sandaran seluruh makhluknya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, 4 menit menuju jam kantor. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, barokah untuk pemirsa dimanapun antum berada. Saya di Bank Jateng Syariah Surakarta. Kalau Anda mau mampir di sini banyak teman-teman saya. Ya, Bank Jateng Syariah ini yang syariah. Hakadza walakum minkum. Mari kita di Jumat pagi ini mendoakan orang-orang yang wajib kita doakan ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Jadikan ayah bunda kami panjang umur fi taatillah. Jadikan ayah bunda kami ridha kepada kami ya arhamar rahimin.
Ya Allah, jadikan pasangan hidup kami bahagia dunia, bahagia akhirat, mulia dunia, mulia akhirat, tentram dunia, tentram akhirat, hatinya lapang dunia hingga jannah. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami anak yang soleh dan soleha ila yaumil qiyamah. Jadikan anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami semuanya beragama Islam. Ya Allah, semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan putra-putri kami senang memandang kami dan kami senang memandang putra-putri kami. Jadikan anak-anak kami selamat dunia, selamat akhirat, mulia dunia, mulia akhirat, tentram dunia, tentram akhirat. Ya arhamar rahimin, jadikanlah saudara-saudara kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Ya Rabb, yang sakit Engkau berikan kesehatan untuk taat, yang sedang bermasalah Engkau berikan solusi jalan keluar untuk taat, yang punya hajat Engkau wujudkan dengan mudah tanpa susah payah, tanpa masalah untuk taat, dan jadikanlah semuanya ya arhamar rahimin mendapatkan kelapangan hati, kenyamanan jiwa, semangat untuk taat dimanapun berada dan kapanpun berada. Ya arhamar rahimin, panjangkan usia kami semua dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, dan setelah semua itu nanti akhir usia kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah berkah manfaat. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.